الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim ulama, orang-orang tua kita, para sesepuh, para cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, para buya, para habaib. Qabla kulli syai' asta'dzinukum, sebelumnya saya mohon izin. Yang saya hormati Ketua Masjid Nurul Islam, Imam Masjid Nurul Islam beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengumpulkan kita hari ini di rumah Allah yang mulia ini, kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Taib jemaah yang dimuliakan Allah, sedikit saya pengen menyapa Pak Bu. Gimana kabar semuanya? Sehat? Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua Pak Bu ya. Masih semangat Pak Bu? Kita ini belum final nih Pak Bu ya. Ibarat orang turnamen sepak bola Pak, ini sudah babak-babak akhir. Memang babak-babak akhir ini cobaannya memang berat Pak. Makanya hal yang perlu kita syukuri adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita Pak. Istiqomah ini berat Pak. Istiqomah ini bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu maksudnya apa? Konsisten, continue, terus menerus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik amal itu bukannya banyaknya yang dilihat Pak, tapi apa kata Rasulullah SAW? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang seperti apa? Amalan yang adwamuha wa inqal, amalan yang dilakukan secara terus menerus, continue, walaupun itu sedikit Pak ya. Makanya sedikit saya pengen memberikan motivasi kepada kita. Kalau memang kita pengen mengikut prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, makin akhir Nabi itu makin kenceng ibadahnya, bukan makin ngendor Pak. Ini kadang-kadang mohon maaf terbalik zaman kita ini. Makin akhir Pak, Masya Allah, masjidnya jamaah makin maju. Kalau kita lihat praktik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-ashr, ketika masuk 10 terakhir, syadda mi'dzarahu, Nabi itu ngencengin kainnya Pak.
Kata para ulama, apa maksudnya? Untuk sementara Nabi fokus dulu ibadah, menjauhin dulu para istrinya. Makanya kan kalau 10 terakhir biasanya Pak ya ada iktikaf. Dan iktikaf itu biasa di mana Pak? Di masjid. Kalau ada yang bilang, Ustadz saya pengen iktikaf di rumah aja Ustadz sama istri, itu namanya bukan iktikaf Pak, tapi namanya bulan madu. Namanya i'tikaf wa antum akifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat praktik Rasulullah SAW, Masya Allah Pak, kenapa Nabi itu lebih bergegas, lebih bersemangat ketika di akhir-akhir Pak? Kira-kira kenapa Pak? Kata para ulama, sekurang-kurangnya ada 2 hal yang menyebabkan Nabi itu bersemangat ketika di akhir-akhir. Yang pertama apa? Nabi itu pengen mengejar malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Karena kita tahu keutamanya besar. Ketika seseorang mendapati malam tersebut, khairum min alfi syahr, dia seperti mendapatkan ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Dikalkulasikan oleh para ulama, sama artinya ketika dia mendapat 1 kali aja ibadah Pak, sama seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Ada yang mengatakan 84 tahun Pak. Subhanallah. Umur kita belum tentu nyampe segitunya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi itu lebih semangat Pak? Karena Pak, amalan itu dilihat dari penghujungnya, bukan pangkalnya Pak. Nah ini jangan sampai kita ketipu. Innamal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sejatinya amalan itu dilihat dari puncaknya Pak, penutup. Jadi jangan kita semangat awal, akhir nggak semangat. Ini kebalik Pak. Haturannya awal semangat, akhir makin semangat kita. Kenapa? Karena mau lihat nanti yang berhasil nggak berhasil Ramadannya dilihat nanti Pak, di akhirnya. Ibarat kita main turnamen sepak bola Pak, ada babak finalnya. Dan biasanya memang kalau sudah akhir-akhir, babak final itu memang tantangannya berat Pak. Betul Pak? Lawannya berat tuh. Kalau Ramadan ini lawannya apa Pak? Hawa nafsu kita. Belum lagi kalau ibu-ibu ya sibuk dengan malam, bukan Lailatul Bakar Pak, bukan Lailatul Bakar, bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bakar Pak. Sibuk nak makan kue, ya kan, persiapan mau lebaran. Belum lagi mohon maaf, ya. Mall-mall itu Masya Allah Pak, kalau udah mau apa namanya tuh baju-baju baru semua tampil Pak. Cobaannya luar biasa. Maka disitulah kita diuji untuk istiqamah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, memang aturannya untuk subuh ini yang ngisi Ustadz Reza, ya. Sahabat saya, abang saya, ya. Kebetulan beliau berhalangan karena lagi pulang ke tempat istri, maka insya Allah pada kesempatan ini saya yang akan menggantikan beliau. Taib, sedikit saya pengen nanya Pak, biasa kuliah subuh di sini berapa menit Pak Bu? Bebas Pak. Oh Masya Allah. Karena ada istilahnya kultum Pak, kuliah 7 menit. Ada namanya kulsum, kuliah 10 menit. Ada namanya kulkas Pak. Apa tuh kulkas Pak? Kuliah nggak tuntas-tuntas Pak. Nah, kalau kulkas nanti gantian lah Ustadz kita yang ceramah nanti. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa golongan orang-orang yang merugi Pak di bulan Ramadan. Merugi
bisa jadi ibadah Ramadannya itu sia-sia, nggak dapat apa-apa. Merugi, bisa jadi nggak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa jadi merugi karena ia melakukan hal yang melanggar perintah Allah, akhirnya apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat dalil, banyak orang-orang yang merugi. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghiba anfu 'abdin." Celaka tuh seseorang. Merugi tuh seseorang. Siapa? Dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfarlah. Seseorang yang ketika ia masuk pada bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya pada bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi sangat disayangkan hadirnya Ramadan tidak membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak kata Rasul orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali apa Pak Bu? Kecuali haus dan bukan lapar, kebulo kata orang kampung saya. Ya, lapar, nggak dapat apa-apa. Makanya kita pengen membahas ini. Untuk apa sih sebenarnya membahas golongan orang yang merugi ini? Mungkin ada yang mengatakan, kenapa kita nggak bahas golongan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, kan gitu Pak? Ada ungkapan Arab yang bagus Pak. Apa kata orang-orang Arab atau ungkapan Arab mengatakan, arafna syar la lisyar. Mengetahui sebuah kebaikan, mohon maaf, mengetahui sebuah kejelekan atau keburukan bukan berarti kita pengen berbuat kejelekan atau berbuat keburukan, Pak. Walakin litawaqihi, akan tetapi apa? Untuk membentengi diri kita, menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus kepada kejelekan atau keburukan yang sama. Jadi kita pengen mengetahui golongan orang yang merugi di bulan Ramadan bukan berarti kita pengen merugi di bulan Ramadan, tidak Pak. Tapi apa? Untuk jaga diri kita, bentengi diri kita, jangan sampai kita terjerumus seperti orang yang merugi di bulan Ramadan. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapa saja sih orang yang merugi tersebut? Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang dipertemukan pada bulan Ramadan, dipanjangkan umurnya, bisa berjumpa dengan Ramadan, tapi sangat disayangkan Pak, dia nggak berpuasa di bulan Ramadan. Rugi orang seperti ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berjumpa dengan Ramadan itu satu kenikmatan yang besar Pak. Satu kenikmatan yang besar. Mungkin dahulu kita ada saudara-saudara kita yang mungkin sholat bareng kita tarawih, tapi tahun ini mereka nggak bisa. Kenapa? Keburu ajal menjemput. Dulu mungkin ada saudara-saudara kita baca Quran bareng dengan kita Pak, ngumpul bareng dengan kita, sholat sebelahan kita Pak. Tapi tahun ini mereka nggak bisa, karena keburu ajal menjemput. Orang-orang yang di dalam kubur itu Pak, mereka berharap, berangan-angan, bermimpi pengen ketemu Ramadan satu kali saja Pak, satu hari saja bertemu dengan Ramadan, tapi mereka nggak bisa Pak. Makanya ketika kita berjumpa dengan Ramadan,
Jangan kita sia-siakan, Pak. Ramadan tuh ayyaman ma'dudat, waktunya tuh terbatas, Pak. Nggak lama. Datangnya pun nggak setiap hari, nggak setiap bulan, tahunan. Itu pun kalau umur kita panjang kita bisa jumpa, Pak. Maka jangan sampai kita nggak puasa, rugi kita, Pak. Ini mohon maaf kadang-kadang sudah nggak puasa, Masya Allah, Pak, nggak malu sedikit pun makan minum di depan orang yang puasa. Na'udzubillah. Menampakkan kemaksiatannya kepada orang banyak, nggak malu, Pak. Sudah dosa nggak berpuasa, tambah lagi menampakkan kemaksiatan di depan orang banyak. Ini jauh lebih besar dosanya, Pak. Menampakkan kebaikan aja, Pak. Kalau istilah agamanya namanya riya. Nampakkan kebaikan itu aja terlarang, Pak. Nggak boleh kita riya. Apalagi menampakkan sebuah keburukan, kemaksiatan, Pak. Dan nggak puasa, nampakkan maksiatannya. Makan, minum, nggak malu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang seperti ini adalah golongan orang-orang yang merugi, Pak. Dan cukup sebuah hadis yang sangat tegas untuk menjadi renungan bagi orang-orang yang enggak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Ada orang enggak puasa, mungkin ada uzurnya, Pak. Bisa jadi kalau perempuan itu lagi hamil atau lagi menyusui, ya. Ada uzurnya, atau mungkin lagi sakit berat yang memang tidak bisa ia untuk berpuasa, ada uzur syar'inya. Tapi ini sengaja nggak puasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW satu hari mendengar sebuah rintihan, teriakan kesakitan orang-orang di nerakanya Allah yang merintih, menangis, meraung-raung. Kemudian Nabi melihat kakinya diangkat ke atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya disobek-sobek. Mulutnya disobek-sobek, dihancurin mulutnya sehingga keluar darah dari mulut. Kenapa orang seperti ini, Pak? Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya karena mereka membatalkan puasa sebelum datang waktu berbuka. Dengan kata lain, mereka enggak puasa, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Berat, Pak. Meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sengaja itu berat, Pak. Merugi orang-orang yang seperti ini. Makanya jangan sampai kita melakukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang dia berpuasa Ramadan, tapi sangat disayangkan dia tinggalkan sholat wajib 5 waktu. Saya tanya sama Bapak Ibu, sholat itu, Pak, wajib nggak? Wajib nggak, Pak? Sholat wajib, sholat 5 waktu? Wajib, Pak. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, kata Allah. Aqimus shalah, di sini kalau kita belajar bahasa Arab ini menggunakan fi'lul amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Aqimus shalah, dirikanlah salat, laksanakanlah salat. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Asal satu perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Artinya apa, Pak? Kalau kita sengaja meninggalkan salat tanpa ada halangannya, sengaja, Pak. Kecuali kalau memang benar-benar nggak bisa, Pak, ya, untuk salat, itu pun betul-betul uzurnya luar biasa.
maka kita sudah melakukan dosa yang besar, Pak. Makanya kan betapa Islam itu sangat memperhatikan sholat. Kalau nggak mampu berdiri kita disuruh apa, Pak? Duduk. Nggak mampu duduk disuruh apa, Pak? Hah? Tidur. Tidur nanti ngorok, Pak. Baring, Pak. Tak mampu baring disuruh apa? Main isyarah lewat mata, Pak. Nggak mampu juga, Pak. Nah, kita siapkan aja lah kain putih, Pak. Kita sholatkan langsung, Pak. Iya, Pak. Sebegitu pentingnya sholat, Pak. Maka jangan sampai kita tinggalkan ibadah sholat ini, Pak. Hari ini kita kalau ngelihat orang berzina, Pak, marah kita, Pak. Bahkan kalau satu kampung ngelihat ada orang yang berzina, biasa diusir di kampung tersebut. Ada sebagian kampung seperti itu, Pak. Kalau kita melihat orang mencuri, marah kita, Pak, besar-besaran, Pak. Kita maki-maki itu orang. Tapi sadarkah kita, Pak, dosa orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa zina, dosa mencuri, dosa merampok, Pak. Jadi jangan main-main nih sholat nih, Pak. Orang yang meninggalkan sholat, dia puasa tapi meninggalkan sholat, seperti orang ngisi air di ember yang bocor, Pak. Kebayang, Pak, ember bocor. Ngisi air pengen menuhin tapi nggak penuh-penuh, Pak. Kenapa? Embernya bocor. Di satu sisi sebuah kewajiban dia laksanakan, sebuah ketaatan kepada Allah, tapi di satu sisi dia membolongkan, menghancur leburkan kebaikan tersebut, Pak. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita ninggalin sholat. Sebegitu pentingnya ibadah sholat, Pak. Maka orang-orang yang seperti ini rugi, Pak. Rugi dia. Kenapa? Karena melaksanakan sebuah kewajiban tapi dia lupa, dia ninggalin kewajiban yang lain. Dan kita tahu sholat itu termasuk rukun Islam, Pak. Ya, sama dengan kita puasa termasuk dari rukun Islam. Dan sama-sama hukumnya wajib. Maka sangat disayangkan ketika seorang puasa tapi dia meninggalkan sholat wajib 5 waktu yang memiliki keutamaan yang besar. Orang yang sholat, orang yang puasa, Pak, tapi ninggalin sholat, Pak, dia tidak akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan Rasul, as-salawatul khams, al-jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahun idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, Pak, bisa menjadi mukaffirat, bisa menjadi penghapus dosa, Pak. Bisa menjadi pelebur dosa-dosa kita, Pak. Tapi syaratnya apa? Idza jtunibatil kabair, ketika seseorang menjauhkan, meninggalkan perbuatan atau dosa besar, Pak. Bagaimana mungkin dia akan mendapatkan mukaffirat, penghapus dosa, kalau dia tinggalkan sholat wajib 5 waktu, Pak? Sementara meninggalkan sholat wajib 5 waktu itu termasuk dosa besar, Pak. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan salah satu dosa besar, Pak. Salah satunya adalah apa? Meninggalkan sholat. Oleh karenanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Pak, saya tutup dengan yang terakhir ini. Di antara golongan orang yang merugi adalah orang yang merugi di bulan Ramadan, orang yang puasa dia, Pak. Dah bagus puasa, tapi sangat disayangkan puasanya hanya menahan lapar dan haus. Matanya nggak dipuasakan dia, hidung nggak dipuasakan dia, Pak.
Tangan nggak dipuasakan dia, kakinya nggak dipuasakan dia, anggota tubuhnya nggak dipuasakan dia. Puasa dia, iya, tapi puasanya hanya sekedar nahan lapar, haus. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang enggak ninggalin perkataan kotor, keji, memfitnah, menggunjing, menggibah orang, enggak ditinggalin, Pak. Lisannya enggak dipuasain dia. Maka kata Rasulullah SAW, Allah tuh nggak butuh dia meninggalkan lapar dan haus. Artinya apa? Allah nggak butuh dengan dia berpuasa, Pak. Merugi orang-orang kayak gini, Pak. Kenapa? Karena dia hanya mempuasakan, hanya menahan lapar dan haus. Yang lain nggak dipuasakan. Tangannya, mohon maaf, masih mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kadang-kadang misalnya jualan, ya mohon maaf, ngurangin timbangan, yang 1 kilo jadi 9 on misalnya, Pak. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Apalagi kita kalau Ramadan ini kan sering kadang-kadang, Pak, ya, ke pasar. Ya. Jangan kita pikir puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus, Pak. Tapi juga seluruh anggota tubuh kita harusnya kita puasakan. Puasakan dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kaki ini melangkah ke tempat-tempat maksiat. Lisan ini jangan sampai membicarakan hal-hal yang jelek yang diharamkan oleh Allah. Tangan jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Mata jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Seluruh anggota tubuh kita, Pak, hendaknya kita puasakan, Pak, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, Pak, ini golongan yang merugi ini jangan sampai kita termasuk kepada golongan tersebut. Kita berlindung kepada Allah, kita mohon kepada Allah semoga Allah membimbing kita. Mudah-mudahan kita tergolong kepada golongan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, orang-orang yang sukses di bulan Ramadan, amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya, dan predikat takwa itu kita capai, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan kita menjadi atau mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan kifaratul majlis, Pak, Bu, supaya majlis kita mendapatkan keberkahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.